Normal temperature. Mulai, Jesse. Yes. David. Yes. Untuk persiapan Persipura sendiri untuk melawan Persebaya Surabaya bagaimana, Coach? Ya, oke. Terima kasih, Johan, dan selamat siang kepada rekan-rekan media kita semua. Bersyukur ya, karena kali ini tim kita boleh dikatakan punya pilihannya sedikit lebih banyak karena ada 2-3 pemain asing yang kemarin sempat cedera. Sekarang meskipun mereka belum 100% ya, tapi paling tidak mereka sudah gabung dalam latihan dengan kita, sehingga jumlah pemain untuk kita melakukan aktivitas kita dalam keseharian lebih baik ya. Tapi kita kehilangan 3 juga yang pergi ke timnas 2-3, tapi paling tidak hadirnya 3 pemain asing memberi harapan kita untuk seri kedua ini terutama ya. Seri kedua mereka belum dalam kondisi prima, tapi harapan besar mereka segera bisa menemukan performance terbaik mereka dan segera bisa menjadi bagian penting dari tim kita untuk menambah kekuatan kita, sehingga tidak ada persoalan apapun. Nilai plus yang ada adalah hadirnya 3 pemain asing kita yang kemarin di seri pertama masih cedera ya. Tapi pada umumnya semua yang kita rencanakan sampai saat ini tidak ada kendala apapun, berjalan dengan sangat baik sekali. Oke, baik. Terima kasih, Coach, atas jawabannya. Kita lanjut ke David Rumakik. David, apakah ada persiapan khusus untuk melawan Persebaya Surabaya pada esok hari? Kalau dari saya sendiri untuk mewakili semua pemain, kita semua siap untuk pertandingan besok. Kita siap menjalankan apa yang disampaikan kepada coach, kepada kami semua pemain, dan kami akan berikan yang terbaik, dan untuk hasil besok kami siap untuk memberikan yang terbaik, yang 3 poin kami harus dapatkan besok. Oke, 3 poin harga mati ya, David, untuk pertandingan besok. Kembali ke David lagi. Untuk sebagai seorang kakak nih, David, bagaimana komentarnya terkait sang adik Rame Rumakik yang mencetak gol pada pertandingan Timnas Indonesia melawan Chinese Taipei kemarin? Bagaimana perasaan David sebagai seorang kakak? Kalau saya sempat bicara sama dia, saya bilang ini baru menjadi awal yang baik untuk dia. Nasihat saya kepada dia itu jangan tergoda dengan apa yang ada dan tetap rendah hati untuk lebih baik untuk kedepannya lagi. Ini itu saja. Oke, tetap rendah hati menjadi kunci untuk menjadi sepak bola yang sukses ya, David. Kembali lagi ke Coach Jackson. Untuk kondisi pemain asing sendiri, tadi Coach sudah bilang sudah bisa untuk diturunkan dan sudah bisa untuk diturunkan setelah kemarin mengalami cedera ya, Coach ya. Apakah ada kemungkinan mereka untuk bermain sebagai starter, Coach, untuk pertandingan besok melawan Persebaya? Kita masih akan melihat karena mereka masih belum 100% ya. Mereka belum berada pada performance terbaik ya. Mereka baru gabung dalam aktivitas kita selama 4 hari ya. Sehingga sudah pasti mereka tidak berada pada performance terbaik. Tapi paling tidak mereka sekarang ini tidak ada cedera apapun. Tinggal sekarang proses penyesuaian dengan intensitas pertandingan saja yang mereka membutuhkan, sehingga kita masih akan melihat besok. Kita staf pelatih punya sebuah pertemuan nanti malam pasca hasil nonton analisa kita bersama.
baru di situ kita akan memutuskan kira-kiranya tim kita akan lebih tepat mereka main dari awal atau mau masuk sebagai pemain pengganti. Saya rasa hal-hal itu, tapi kita akan memastikan semua itu nanti malam dan semoga sampai besok tidak ada masalah apapun. Ada tanggapan coach terkait kekuatan Persebaya musim ini? Mengenai tim Persebaya jelas ya, saya pernah hampir 9 tahun menjadi bagian dari tim Persebaya, sehingga saya tahu persis teman-teman yang ada di sana ya. 4 staf pelatih pernah bekerja sama dengan saya. Bejo, Aji, Buston, kita pernah bersama sebagai pemain dan saat saya jadi pelatih. Dan Cha Mustaqim pernah jadi pelatih saya ya. Sehingga saya tahu persis kemampuan dari mereka dan saya tahu atmosfer di dalam tim Persebaya, sebuah tim besar juga sama dengan Persipura. Kekuatan jelas sudah bisa diremehkan sama sekali. Tapi apapun yang terjadi, Persipura juga sebuah tim yang sangat kuat sekali dan sedang mengejar momentum dalam kompetisi saat ini ya. Sehingga pertandingan besok pasti akan menjadi sebuah pertandingan yang sangat menarik. Kedua tim dengan kekurangan masing-masing dalam aspek jumlah pemain, komposisi pemain. Ya, saya lihat banyak hal yang ada, banyak kesamaan yang ada di dalam tim kita. Saya rasa hasil atau kekuatan seimbang ya, seimbang kita tidak bisa menilai satu lebih dari yang lain. Mungkin Persebaya punya kelebihan dibanding kita, mereka lebih lama menggunakan jasa dari pemain asing ya. Mereka kalau kita belum pernah menggunakan jasa dari pemain asing seperti semestinya. Saya rasa itu saja yang menjadi pembeda di antara kita, tapi boleh dikatakan dalam pertandingan besok kekuatan kedua tim seimbang. Apa yang perlu diwaspadai dari Persebaya coach dan bagaimana mengantisipasi kecepatan pemain Persebaya terutama Taisy Marukawa yang kemarin cukup tampil menjanjikan melawan PSS Sleman? Yang perlu diwaspadai itu adalah 11 pemain yang masuk ke lapangan besok karena semua pemain itu masing-masing pasti punya ambisi untuk mengancam kita. Bagaimana caranya mengantisipasi? Siapkan pasukan Persipura dengan sebaik mungkin, tingkatkan level konsentrasi kita terutama di menit-menit awal karena di seri pertama itu yang menjadi salah satu persoalan kita. Selebihnya anak-anak pasti sudah tahu tugas yang kita selama beberapa hari ini kita punya materi latihan yang difokuskan kepada pertandingan awal ini dengan tujuannya untuk bisa mendapat hasil maksimal. Sehingga ya itu saja yang perlu kita waspadai. 11 pemain tim Persebaya akan masuk dalam pertandingan nanti besok. Coach Jackson, sebelumnya kita harus mengucapkan selamat kepada tim PON Papua yang menjadi juara pada PON sepak bola pada 2020 yang tadi menang melawan Aceh dengan skor 2-0. Bagaimana tanggapan Coach Jackson terkait talenta-talenta muda PON Papua yang kemarin menjuarai PON, Coach? Ya, yang jelas kita bersyukur karena dengan hadirnya PON itu kita bisa melihat beberapa bibit baru yang muncul di sana ya. Dan selain itu jelas pasti bisa menjadi motivasi ya. Dalam keseharian anak-anak kita itu, Kevin dan teman-teman, mereka selalu menonton pertandingan itu, selalu berhenti saat itu untuk aktivitasnya, mereka selalu berhenti untuk bisa nonton, sampai pernah kita punya ada latihan, anak-anak minta untuk kita berhenti latihan, atau bukan berhenti ya, tapi kita latihan pagi, berubah jadwal kita supaya mereka bisa nonton kegiatannya, dan kita bersyukur ya dengan hasilnya itu pasti menjadi motivasi kepada ya kakak-kakak yang ada di Persipura sini ya. Dan mengenai proses PON-nya dari awal kita punya sebuah rencana. Waktu PON itu mau digulir, kita membentuk sebuah TSG, Technical Study Group, untuk bisa analisa pemain-pemain yang ada di sana. Kemarin kita sudah sempat dapat informasi beberapa nama yang menurut teman-teman dari TSG, tim study group yang kita membentuk, yang nonton secara langsung di Papua sana terhadap beberapa pemain-pemain yang layak menjadi bagian dari Persipura. Sebagai pelatih, ada sekitar 5 hari yang lalu sebelum partai semifinal, saya sudah memberi respon dari hasil pengetahuan tim study group kita ini. Sekarang kita sudah serahkan kepada manajemen untuk melakukan proses pendekatan dengan pemain. Semoga tidak ada hambatan apapun untuk kita bisa menambah kekuatan kita. Memang sengaja dari awal kita
simpan beberapa slot di tim kita. Kita punya 5 slot ya. Kita sengaja simpan 5 slot karena kita dari awal berpikir ada kemungkinan ada beberapa pemain dari PON yang bisa menjadi bagian dari tim kita. Semoga proses pendekatan untuk gabungnya beberapa pemain yang muncul di sana berjalan lancar dan mereka bisa menjadi bagian dari masa depan sepak bola Papua di tim Persipura ini. Oke, siap. Semoga mereka bisa menjadi bagian dari tim sepak bola Persipura Jayapura ya, Coach ya, dan semoga Amin. segera terbang jauh lebih tinggi lagi terutama di BRI Liga 1 kali ini.